Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Rahmat Halu. Yes. Rahmat Halu asik. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh. Halo sahabat RG19 Movie, saya akan melanjutkan film yang part 2. Jika kalian belum menonton film yang part 1, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu yang part 1 agar filmnya menyambung dengan sempurna. Link video sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Saya lanjutkan dari mereka membicarakan masalah pekerjaannya di sebuah atap rumah. Kemudian Gotekil pulang menemui ibunya dan hampir ditampar karena lantaran Gotekil pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibunya Tekil. Tekil pergi dari rumah karena ingin membantu ibunya untuk menghasilkan uang, walaupun Tekil anak yang pembangkang kepada orang tuanya. Di sisi lain, Tekil sangat sayang kepada ibunya tersebut. Tekil pun pergi kembali dan meninggalkan sejumlah uang di meja. Kemudian Tekil datang kembali mendatangi restoran tersebut. Ternyata terdapat So Kyung Jo sedang makan di restoran di tempat Tekil bekerja. Di tempat yang berbeda, ibunya Tekil didatangi oleh penagih uang sewa tempat yang diperankan oleh Park Seung Il. Di bagian selanjutnya, Woo Sang Pil dan Kim Dong Hwa menjalankan tugasnya seperti biasa untuk menagih seorang pria yang bernama Kwok Sung Mo. Tiba-tiba terdengarlah oleh Kim Dong Hwa suara, "Hai sayang, kamu lagi ngapain?" "Bucin, canda lur, canda." Terdengar suara kaca toko pecah, Sang Pil yang terlempar dengan wajah yang dipenuhi lumuran darah. Di sisi lain, Tekil seperti biasanya mengantarkan pesanan makanan dan di jalan diganggu dengan seorang pengemudi mobil yang rese. Tanpa disadari, akibat mengendarai mobil tersebut, Tekil tidak fokus mengendarai sepeda motornya. Dan tiba-tiba di atas bukit nan jauh terlemparlah seorang pangeran kodok yang bernama Tekil. Dan kembali lagi bersama Sang Pil atas kejadian di hari itu. Sang Pil akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit dan ditemani oleh Kim Dong Hwa. Di bagian selanjutnya, Tekil pun mabar makan bareng bersama teman-temannya. Secara mereka sudah akrab lur. Lalu kemudian mereka pun akhirnya pergi ke tempat karaoke dan bernyanyi, "Maling kangkung, maling kangkung." Canda canda. Baigumen pun bernyanyi, "Hidup ini terasa tidak enak jika tidak makan kangkung." Obah, asik. Seru kan lur? Canda. Setelah keluar dari tempat karaoke, terdapat cewek yang sedang olahraga, sedang menutup pintu mobil, anjir. Tekil pun membantunya dan matanya itu loh dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Tetapi di dalam mobil tersebut terdapat seorang pria pembawa kerusuhan. Tampaknya orang yang mengganggu Tekil di jalan itu dia orangnya. Lee Hai Won sebagai Moon Sung Hee menghajar Tekil, dan juga ketika mau menghajar Gyo-sok, akhirnya aksi pintar Gyo-sok mengelabui Moon Sung Hee dan menghajarnya secara bergantian. Mereka pun kabur.
Di malam hari, Sang Pil menelpon Taek Il dan mengobrol atas yang dialami Sang Pil tempo lalu. Dan akhirnya Sang Pil kembali mendatangi Kwak Sung Mo dan berantemlah mereka. Dan Sang Pil nyaris saja membunuh Kwak Sung Mo dengan pisau yang digenggamnya. Di tempat yang berbeda, si pembuat kerusuhan Mung Sung Hee dan kawan-kawan membalaskan atas kejadian di malam itu dan membuat kerusakan. Akhirnya Gyeosok pun keluar menunjukkan sifat aslinya dan mengajar mereka semua. Udah saya duga itu yang bakal terjadi, lur. Polisi pun datang membawa mereka semua. Atas klarifikasi permasalahannya, mereka pun diantarkan pulang. Diperlihatkan di masa lalu Gyeosok yang menjadi orang yang sangat disegani dan hidupnya tidak tenang, dan memilih hidup bersama si pemilik restoran yang hampir saja mengakhiri hidupnya lantaran kehilangan putrinya yang ia sayangi. Di sisi lain, Sang Pil dimarahin oleh atasannya Kim Wo Taek sebagai bos Sang Pil karena Sang Pil melakukan apa yang belum diperintahkannya, dan keluar dari tempat itu bersama Kim Dong Hwa dan memberitahu jangan bertindak gegabah. Kemudian Taek Il melihat Gyeosok yang ditemani oleh Park Hae Jun sebagai Taesung mengajak bergabung dengannya karena Taesung dulunya bersahabat dengan Gyeosok. Pergi dari tempat itu, Baigumen pun menangis atas kepergian Gyeosok. Ketika Taek Il mau pergi, Kyung Jo mengajak Taek Il untuk mengobrol bersamanya. Pada malam itu, Sang Pil menemukan toko ibunya. Taek Il mau diratakan dan Sang Pil pun menghubungi lewat telepon memberi tahu Taek Il. Kemudian Taek Il mencoba menghubungi ibu saya. sorry. Ibu Taek Il, tetapi tidak diangkatnya. Di sisi lain, Sang Pil menemui neneknya. Ternyata sudah tertidur. Keesokan harinya, Taek Il berselisih dengan ibunya, membuat Taek Il kesal. Di tempat yang berbeda, Sang Pil melihat Kim Dong Hwa ditampar berkali-kali dan disuruh untuk menghabisi Kwak Sung Mo atas perintah Kim Wo Taek. Mereka pun akhirnya keluar toko. Kemudian di sisi lain, Gyeosok mendatangi Heo Jun Sok. Dia adalah pemimpin dari anggota itu dan berusaha meminta Gyeosok bergabung. Gyeosok menolaknya dan mereka pun berkelahi. Gyeosok memenangkan perkelahian itu walaupun dia seorang diri. Di tempat toko ibunya Taek Il, Sang Pil mencoba menghalangi bosnya untuk menagih uang sewa tempat dan terjadi keributan merebutkan uang yang diambil oleh Kim Wo Taek. Sang Pil pun tidak terima, sahabatnya dipukuli dan diinjak-injak terlihat langsung di mata Sang Pil, dan akhirnya Sang Pil memukul kepala Kim Wo Taek. Ibunya Taek Il pun menyusul dengan memperlihatkan akrobatnya. Secara masa mudanya pemain voli handal. Terbang dong bagaikan kesatria super dari surga, intinya semesan celepak yang luar biasa. Mantul, mantap betul. Uang pun berhasil didapatkan kembali. Kemudian toko roti pun dihancurkan dan dirasakan yang dikerjakan oleh Park Seung Il. Mereka pun berkumpul di tempat neneknya Sang Pil sambil mengupas sesuatu dan bercanda tampak bahagia. Dan terdengarlah suara di balik pintu rumah Sang Pil. Ternyata itu adalah Kim Dong Hwa. Teman Sang Pil menjadi pengantar makanan dan itu adalah menjadi pekerjaannya yang terbaik.
Gyo-sok pun kembali lagi di restoran itu yang terdapat Kyung Jo juga. Mereka pun menjalani kehidupan seperti biasanya. Di akhir film, sepeda motor tersebut kembali normal. Taek-il bersama ibunya pergi bersama terlihat bahagia. Itulah perjalanan mereka menemukan jati diri walaupun mereka tanpa disengaja ikut dalam kehidupan orang dewasa yang begitu keras.